Yang tempat ini yang telah mensponsori saya dan sampai akhirnya saya sekarang itu semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih juga kepada keluarga. Terima kasih kepada keluarga yang telah mendukung, menopang saya dalam doa maupun di dalam secara finansial. Itu semua tak bisa saya balaskan dengan apapun, tapi Tuhan Yesus terus memberkati kita semua. Dan biarlah apa yang kita perbuat semuanya itu berkenan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Mungkin pada hari ini ada yang memberikan kesaksian mungkin atas kemurahan Tuhan sepanjang hari ini. Saya persilakan. Haleluya, bersorak. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih atas kesempatan ini menyaksikan kemurahan Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami, saya pribadi dan anak-anak dan keluarga semua. Puji Tuhan, kalau pada tanggal 8 lalu kami mencapai usia 59. Sebelum mencapai usia hari itu, saya memang diperhadapkan berbagai hal, berbagai penyakit, hal anak-anak, tetapi saya hanya bersyukur kepada Tuhan. Dan waktu kami ke tenda itu, saya pikir ini hari besok pagi, padahal kami turun 78. Saya yang udah usia 59. Jadi tantangan bagi saya, 2 hari lagi saya menginjakan bertemu dengan ulang tahun yang anak-anak itu, saya merasa siksa sekali. Karena dalam perjalanan kayaknya saya tidak pilih dan saya minta maaf. Saya mampu sepanjang jalan dengan Tuhan. Izinkan saya mencoba dibagi besok kesempatan pengutusan anak saya di Tentera. Sampai di Tentera kami penginapan asrama di Tentera sudah full, kami terlambat. Jadi kami dari keluarga itu Mini, Syu, kami telepon, ternyata dia mengutus orang tua. Terpuji bagi nama Tuhan, Tuhan sejalan hidup baik kan hanya jalan kaki, yaitu nanti harus Tuhan Immanuel. Hanya jalan kaki dari sekolah kita. Terpuji bagi nama Tuhan, Tuhan selalu baik, menyediakan yang terbaik pada waktunya. Dan kemarinnya dikabarkan Diki mendapat juara 1 balai. Saya bilang, ini anak tidak pernah dengan tidak pernah dia bilang mau sampai begini, mungkin tidak pernah. Dan kami nonton lain dalam tanggal 7 itu ibadah pengurusan tempat pelayanan praktek di Pulau Jawa, itu di Taman BPD Taman Cibodas itu Tangerang. Dan puji Tuhan, mungkin hari 2 meninggalkan kita di sini sebagai bekal salah dan dipuji dalam doa, dan apapun pencapaian Tuhan berkenan, apapun yang dihadapinya dalam pelayanan yang baru, nanti dalam praktik yang baru, dan Tuhan memberkati. Dan semua kami syukur semuanya ini hanya kemurahan Tuhan. Tiada apa-apa yang kami merasa berkenan. Puji orang kami pakai sampai kapan pun Tuhan mengizinkan kami melayani Tuhan, walaupun di bidang terpuji. Puji Tuhan, kesaksian kami. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik dalam keluarga yang terus bantu kami dalam doa agar kami terus setia melayani Tuhan, dan mohon doa dan doanya nanti di tempat praktek, dan biarlah apa yang saya katakan semuanya berjalan sesuai seluruh kehendaknya Tuhan, dan Tuhan Yesus terus memberkati kita semua. Mari kita semua bangkit berdiri, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita akan mengagungkan namanya, sebab Dia adalah Tuhan yang luar biasa. Haleluya.
Siapkan hati dan pikiran kita dengan disuruh dengan firman Tuhan, dan dialah dengan firman Tuhan yang akan ditaruh tentang kita siapkan hati tanah yang kembali sebab firman Tuhan itu datang menjadi manusia dan kita melakukan diri. Dia ada juru selamat Yesus menjadi juru selamat. Yesus
Kami bersyukur kami semua dalam pengurapan dan hikmat Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami dengar firman saat ini. Haleluya. Amin. Bersyukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita bersama-sama lagi. Tadi sudah lihat toleh atau yang disebut kita panggil toleh di sini. Kalau dia sudah menyapa Tuhan nanti sukses dari jauh kemarin, mungkin kalau seperti toleh mungkin cuma 1-2 mungkin toleh kalau seluruh sekalian dia ini sebenarnya ditempatkan di sini karena kita yang sponsor. Dengan segala pertimbangan yang matang dari seorang hamba Tuhan saya berpikir dia tidak akan jadi kalau di sini. 90% dia tidak jadi. Kenapa dia tidak jadi? Karena dia terlahir di sini. Orang kan pabrik itu dia toleh, kemudian ada banyak hal yang dia akan kerjakan yang agak susah kita terima nanti. Walaupun saya sebagai penanggung jawab terhadap dia atas keputusan ini, maka saya berbicara dengan salah satu staf di sana, tolong tempatkan dia kalau bukan di Sulawesi, di Batam atau di Jawa, dua saja, di Batam atau di Jawa. Ternyata dia ditempatkan di Tangerang, Cibodas, jadi dia akan pergi besok. Dia boleh lama-lama di sini. Dia harus pergi. Dan itu prakteknya 1 tahun penuh. Cuman harus pakai kontrak di sana. Kalau gembala di sana ingin tanpa 1 tahun berarti dia akan disponsori oleh gembala itu untuk masuk ke gereja sekolah kitab Fatimah nasional. Dan nantinya dia akan ditempatkan sebagai hamba Tuhan di seluruh Indonesia, terserah dia di mana. Dia mau pulang juga di Napu di sini boleh. Mau buka di mana sama di Trans. Puji Tuhan, inilah kekasih kita yang kita tahu. Makanya kenapa saya ambil pertimbangan banyak seperti ini, karena saya tahu saudara bahwa seorang nabi tidak dihargai dengan dirinya sendiri. Ya. Saya minta tukar. Coba tukar. Mana-mana laki atau perempuan, ternyata semua sudah terisi. Dia bilang, aduh dia itu tidak ada tanpa waktu tukar. Pulang ke kemarin, dia katakan 1 malam itu saja bisa tidur. Aduh, gimana ini anak ini? Ya sudah, kita tempatkan saja. Saya serahkan kepada sekolah untuk memutus dia kemana dia pergi. Jadi pesan kepala di depan jemaat,
berinisiatif kita praktik di luar sana. Seorang pekerja itu kadang-kala dapat perlakuan tidak enak. Ya. Cuman berlaku rajin itu di atas segalanya. Kemudian jika engkau melayani kemudian dapat berkat, engkau ambil. 2 kali dia melayani di Rayut, dia tolak. Kemarin di Rayut sana senang aja, pas memang lakukan berkeringat. Belajar terima engkau. Amin. Karena kita menghidup secara terbiak positif. Orang kasih akibat pelayananmu, terima. Supaya tidak minta telepon lagi, Mama, betul orang bakal makan saya. Hidup di sana, mati di sana. Jadi tidak boleh minta. Kalau sudah di sana, biaya di sini dengan pelayanan. Nanti, tapi sebabkan kita mau serahkan dia. Dia pakai duit jalan, dia tulisan, ditanggung tiket ke sana, tetapi uang sakunya dia mesti ada. Ibu gembalanya di sana bilang tidak usah bawa banyak pakaian, bawa saya ke bagi ibadah, terakhir kemudian dari sana. Dorong siap untuk ganti baju yang baru. Kalau saya tidak usah bawa sepatu baru, kasih yang terlalu bagus. Begitu lah. Tuhan berkati, ini anak sabar. Saya tanya berapa kali di hukum, cuma 1 kali. Kenapa? Terlambat pulang, jam isi keluar kali ini. Jadi diskret, tidak apa-apa kalau yang penting tidak pacaran. Oh tidak. Jadi dia ini belum kenal pacaran, masih takut-takut dia. Begitu. Semoga di sana tidak juga begitu. Kalau soal yang cocok, apa? Semua kami hal itu. Kita akan melanjutkan kebenaran firman Tuhan. Yang pada minggu kemarin kita belajar tentang penghakiman untuk perbaikan, restorasi hidup, mendisiplinkan kita supaya kita diperbaiki dalam tujuan akhir hidup kita sebenarnya. Seperti saya ungkapkan minggu kemarin, bahwa restorasi atau pendisiplinan ini kadang-kala sulit untuk diterima secara jasmani. Ada orang memiliki waktu yang bagus, karakter yang bagus, tetapi tidak semua orang mau terima pendisiplinan. Itu di mana-mana itu ada. Orang membawa status diri kadang-kala sehingga mengakibatkan susah untuk sebuah pendisiplinan. Makanya seorang hamba Tuhan, seorang jemaat Tuhan, seorang anak Tuhan, dia harus menyadari jika pendisiplinan itu terjadi dalam diri kita, bukan Tuhan marah. Tuhan sayang justru untuk mengembalikan kita kepada panggilan yang sebenarnya, yang sesungguhnya, untuk menempatkan hidup ini lebih berharga, lebih bernilai. Karena jangan nanti kita dihakimi karena sebuah pelanggaran dosa. Yang pada akhirnya kita akan masuk pada bagian yang kedua adalah penghakiman untuk kutukan. Penghakiman untuk perbaikan itu yang pertama. Sekarang penghakiman untuk sebuah kutukan. Ini sangat berbahaya. Kenapa saudara? Aspek penghakiman ini bersifat yang kedua ini bersifat sangat fatal. Jika kita tidak menyadari bahwa manusia itu harus mengalami, harus terjadi penolakan karena sebuah pelanggaran yang sulit untuk dia lepaskan. Maka penghakiman itu sebuah pilihan bagi dirinya sendiri. Dia yang memilih untuk tidak berada dalam sebuah kekekalan yang mendatangkan sukacita. Dia memilih sendiri untuk sebuah hukuman yang berat. Makanya mari kita akan baca dulu kebenaran firman Tuhan dalam Yohanes pasal yang ketiga. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-21.
Firman Tuhan berkata demikian. Barang siapa percaya kepada, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan mereka jahat. Ayat 20. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Inilah sebenarnya maksud Tuhan untuk kita pahami tentang kedisiplinan. Saya melihat di sini, saudara, ada beberapa hal dalam penghakiman dalam bentuk kutukan di sini. Orang yang menolak penghakiman Allah di dalam dunia ini terus akan berbuat dosa. Orang yang menolak penghakiman, pendisiplinan, menolak untuk sebuah perbaikan, dia akan terus berbuat dosa. Kenapa? Karena dia tidak menyadari bahwa perbuatannya itu bukan perbuatan yang harus ditolerir, dimaklumi. Perbuatan itu secara sengaja terus-menerus dia lakukan, hanya ada satu pilihan, yaitu menuju kutukan kekal untuk selamanya. Jadi kita harus berhati-hati, saudara. Tidak semua orang yang percaya kepada Yesus yang masuk gereja yang Kristen. Dalam pemahaman teologi kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, Tuhan beri banyak kesempatan, peluang banyak dia kasih. Tinggal kita yang putuskan. Makanya saya bilang hari itu kemarin saya katakan, ada banyak orang yang suka untuk bisa dapat didisiplinkan. Karena sebuah harga diri, harta dan martabat. Dia merasa lebih benar, dia merasa lebih baik, dia merasa berada di atas yang lain. Pada waktu pembentukan Allah sulit untuk diterima. Makanya dia mengadakan penolakan dan berkata macam-macam. Dan hati-hati, saudara, ini firman, ini kebenaran. Kita tidak akan mengukur kebenaran itu kalau baik bang kita suka. Yang baik pun itu berguna bagi diri kita. Coba saudara, minum obat saja yang baik dikatakan baik, tetapi ini bermanfaat untuk sebuah kesembuhan. Tidak semua yang baik itu racun. Tidak semua yang berat pendisiplinan itu sebagai kejengkelan, kebencian Tuhan kita. Itu ada manfaatnya untuk memulihkan hidup kita supaya kita tidak masuk pada penghakiman kutukan ini. Saudaraku, orang yang berjalan menurut cara berpikirnya sendiri, berapa lama dia bertahan? 1 bulan, 2 bulan, kalau dia beribadah sama Tuhan 3 bulan. Jadi itu waktu yang terlalu kecil. 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, terlalu kecil. Sebenarnya kita telah banyak menerima ajaran Tuhan, teguran Tuhan lewat peristiwa kebenaran yang kita dengar, yang masuk di hati kita dan menginsafkan kita untuk berjalan dengan benar. Tetapi kita suka menolak itu karena sebuah gengsi yang ada dalam diri kita. Kita dididik oleh Tuhan, kita diajar oleh
Tuhan untuk memahami setiap rancangan Tuhan. Sehingga kita menempatkan diri kita secara benar menurut kodrat ilahi yang kita yakini di dalam Kristus. Itu berjalan. Jangan saudara, kita mungkin menganggap bahwa teguran firman itu karena sebuah kebencian atau yang kita dengar, kita terima ayat-ayat itu kurang dipilih, memang ayat-ayat untuk menegur, menemplak, kita tidak. Ini firman ditulis ini sebagai dokumen Tuhan. Firman kebenaran untuk mengarahkan hidup kita secara benar. Inilah aturan-aturan Tuhan yang diturunkan bagi kita, yang Dia sendiri berfirman dalam hidup kita. Jadi saudara, kalau kita melihat di sini, kenapa? Karena penghakiman yang kekal itu pasti ada dan jelas ada. Tidak bisa diubah ketika dilaksanakan oleh anaknya dalam Yesus Kristus mati di kayu salib. Sebenarnya pelanggaran itu pun dikalahkan, dosa itu pun dikalahkan. Cuma kita menggunakan salah. Saya minta supaya tolong 1 Petrus 4 ayat 17. 18. Dan jika orang benar kami tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang mati dan orang berdosa? Coba, jika orang benar hampir tidak diselamatkan, berarti selamat. Cuma hampir. Coba saudara, jika orang benar hampir tidak diselamatkan, bagaimana dengan orang yang berdosa? Berarti setengah mati orang benar itu jalan. Hampir saya tidak lulus. Coba saudara, ada semua di sini yang tidak lulus. Semua lulus, kok tidak lulus? 100%? Mau minum? Opa kembali bilang hampir tidak lulus opa. Ya, hampir tidak lulus. Oh, puji Tuhan, opa kembali bilang. Apalagi dengan saya sekolah itu. Mau? Tidak ada orang tua mau lapor sama mama. Mama, hampir lulus saya. Aduh. Untuk apa nanti sekolah terus menghampir? Berarti tidak lulus. Kemudian, jika orang benar, berarti perjalanan orang benar itu harus sungguh-sungguh. Karena ada banyak penghalang bintang yang akan membuat kita terjebak dalam sebuah pertandingan untuk masuk garis finish. Jadi kita harus hidup sudah. Tuhan tidak tolerir dengan sebuah kesalahan. Tapi Tuhan beri kesempatan selagi manusia itu hidup. Selagi hidup kita cari Tuhan. Selagi hidup kita sungguh-sungguh. Makanya kesetiaan dengan Tuhan itu cuma Tuhan yang tahu dalam hidup kita. Ukuran ibadah itu nomor 1. Kemudian yang kedua adalah wujud nyata dari iman kita kepada Tuhan seperti apa. Ini penting sekali. Coba baca Yohanes pasal 5 ayat 29, 24 sampai 29. Yohanes pasal 5 ayat 24 sampai 29. Yohanes pasal 5 ayat 24 sampai dengan 29. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataan dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, Dia mempunyai hidup yang kekal. Ia mempunyai hidup yang kekal. Dan tidak turut dihukum. Percaya